Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kita jawab kembali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari member grup Parenting Sunnah di beberapa grup ya. Ini dari grup 182 dari Ibu Rahma di Bekasi ya. Bismillah, apakah pahala bagi seorang istri yang ikut bekerja untuk menambah pemasukan keluarga? Mungkin maksudnya apakah berpahala ya bagi seorang istri yang ikut bekerja untuk menambah pemasukan keluarga, bukan sebagai pencari nafkah utama, namun melengkapi agar tidak kurang, sementara istri menyisihkan sebagian uangnya untuk biaya anak-anak, les, dan memenuhi kebutuhan yang lain tanpa sepengetahuan suami. Hal ini dilakukan karena suami mulai pilih kasih dalam memberi antara untuk anaknya dan antara untuk anak dan istri. Apakah pahala atau dosa yang akan didapat? Apakah berkah pendapatan istri yang disisihkan untuk anak-anaknya, atau bahkan membawa sia-sia bahkan kegagalan? Bagaimana sebaiknya? Syukron. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihudah ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Ibu Rahma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu tahu di sini sebenarnya terkait tentang seorang istri bekerja itu ada pembahasannya tersendiri. Makanya ada khilaf di kalangan ulama, ada khilaf di kalangan ulama ya, apakah istri boleh bekerja yakni meskipun untuk menambah kebutuhan suami ya yang kurang, ya, meskipun kecil-kecilan ya, ataukah tidak boleh. Ada ulama yang berpendapat bahwa jika dia menyita waktu dari pekerjaan utamanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak-anaknya, maka sebagian ulama menganggap bahwa dia harus memberikan hartanya untuk suaminya. Karena sebenarnya itu adalah waktunya, adalah waktu untuk dia mendidik, waktunya untuk dia bersama suami dan anak-anaknya. Ketika itu diambil, maka berarti sama saja aslinya adalah waktunya suami dan anak-anaknya. Ya. Maka dia wajib untuk mengeluarkannya atau istilahnya mengembalikannya kepada suaminya. Kemudian ada yang berpendapat bahwa adapun jika ya di luar waktu atau tadi pendapat yang tadi masih mengatakan jika di luar waktu maka ya dia harus tetap berusaha keras menjaga kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, manajer rumah tangganya ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau dia sudah sanggup untuk menjaga kewajibannya ya, melaksanakan kewajibannya sebagai ibu, sebagai pendidik, dan juga sebagai istri dari suaminya ya, maka ya dia boleh bekerja untuk menambahi ya dengan izin suaminya tentunya dalam pekerjaan yang halal, yang berkah, yang thayyibah ya, maka sah-sah saja dan dia tidak perlu memberikan kepada suaminya. Artinya tidak perlu mengembalikan itu semua kepada suaminya, wallahu alam. Tapi menurut kami pendapat yang kuat adalah bahwa
jika diizinkan oleh suaminya untuk bekerja, ya, lalu dia pun masih mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai ya manajer rumah tangganya, dan juga sekaligus sebagai istri bagi suaminya, ya, maka jika dia menambah dengan bekerja di luar pekerjaannya sebagai itu semua, ya, artinya dengan mencari nafkah untuk menambah-nambah, ya, maka tidak masalah, ya, tanpa meskipun harus memberikan kewajiban kepada suaminya, ya. Itu jika dia sudah betul-betul berusaha keras, ya, menjaga kewajibannya. Namun, sama juga meskipun mungkin ada banyak kewajibannya akhirnya terbengkalai dan seterusnya, tetapi tentunya di sini, ya, kami tetap memandangnya bahwa dia tetap boleh memakan haknya, ya, tidak perlu diberikan kepada suaminya, tetapi tentu di sini ada khalal, ada kekeliruan, ada kesalahan, ada sesuatu yang harus dia, ya, tentunya berdosa karena meninggalkan kewajibannya. Kewajiban sebagai ibu, kewajiban sebagai istri bagi suaminya, dan kewajiban sebagai pendidik anak-anaknya, manajer rumah tangga suaminya, ya. Lihat, di sini ma'asyiral muslimin tidak ringan. Artinya kalau ingin menambah penghasilan, pekerjaan dan seterusnya, baik dengan izin suami atau tentunya wajib dengan izin suaminya, ya, itu tetap harus diperhatikan adalah poin yang ini justru, yaitu kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga, kewajiban dia sebagai manajer rumah tangga suaminya, kewajiban dia sebagai pendidik anak-anaknya, kewajiban dia sebagai istri bagi suaminya. Maka tidak ringan, ya. Sebenarnya mereka orang-orang yang menambah pekerjaan seperti ini memperberat diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Justru dia takalluf, membebani diri. Dan rezeki Allah tidak akan berkurang. Baik dicari oleh satu orang, suaminya saja, ya hasilnya segitu. Ataupun dicari oleh suami istri, ya kayak dipecah saja. Tinggal dipecah saja, ya. Maka ini yang perlu diyakini, yang diimani ma'asyiral muslimin. Rezeki yang Allah berikan tidak akan tertukar, tidak akan berkurang dengan sebab ini dan sebab, ya, artinya karena suami saja yang kerja kemudian kecil hasil, tidak mungkin. Karena memang hasilnya segitu, rezekinya segitu. Justru karena istrinya ikut bekerja, maka otomatis, ya, penghasilan suaminya jadi berkurang. Bahkan banyak hari ini, kita katakan hari ini, suami-suami yang nganggur, bapak kepala rumah tangga atau kepala rumah tangga yang nganggur, tidak punya pekerjaan, karena sekarang istri-istrinya ada di pabrik, istri-istrinya ada di perusahaan, istri-istrinya ada di jalan, istri-istrinya ada di mana-mana, ya. Maka ini muskilah besar. Pendidikan menjadi hancur, maka tanggung jawab siapa? Ya, pendidikan semakin runyam, ya, karena dididik oleh pembantunya, dididik oleh orang lain yang tidak berhak sama sekali untuk mendidiknya, bahkan bisa jadi tidak wajib baginya mendidiknya. Atau bahkan kadang diserahkan ke mertuanya atau ibu kandungnya sendiri atau bapak kandungnya sendiri sekalipun, sama saja. Sebenarnya ini membebani orang lain, ya, meskipun bagian dari keluarganya, ya, tetapi sebenarnya adalah di luar tanggung jawabnya. Konteksnya adalah harusnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ibu dan juga suaminya. Yang suami atau ayahnya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, yang dia yang mencari nafkah, ya. Maka biidznillah, dengan izin Allah SWT, jika ini yang dilakukan, ibu di rumah tenang, mendidik anak-anaknya, ya, membantu suaminya, mengajari anak-anaknya, ini akan berkah rezekinya. Karena suami di luar tenang dengan pekerjaan yang halal, di dalam ditinggal di rumah pun, di rumahnya ditinggal dalam kondisi aman, ya. Tapi jika kondisinya demikian, ibu, ya, seperti yang ditanyakan ibu, dan tentu maksudnya sudah diizinkan suaminya, ya, memang benar-benar dalam kondisi kekurangan, ya, sebagai penambah-nambah saja, ya, dan sikap tadi yang dikatakan kurang atau tidak adil, ini mungkin hanya cara pandang saja, ya, kadang persepsi orang. Padahal bisa jadi suaminya sudah berusaha keras untuk adil, untuk benar-benar memberikan sesuai kemampuannya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia mungkin sudah memberikan sesuai kemampuannya.
Tapi andai kan benar apa yang dikatakannya ya. Di sini Ibu ya, untuk tambahan biaya les dan seterusnya tanpa sepengetahuan, maka jika benar-benar bekerjanya atau mencari tambahannya itu diizinkan oleh suaminya tanpa mengurangi sebagai kewajiban sebagai ibu dan seterusnya tadi yang saya sebutkan, maka insya Allah tidak masalah ya. Dan itu bagian dari sedekah Anda kepada anak Anda, karena Anda tidak dibebani untuk menafkahi anak Anda. Ya, yang dibebani memberikan nafkah adalah suami. Tapi kalau Anda mau membantunya, maka itu adalah sedekah. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, yang istrinya sendiri justru akhirnya memberi nafkah atau memberikan sedekahnya kepada Abdullah bin Mas'ud dan anaknya. Ya. Taib. Jadi tentunya berpahala ya. Jika syarat-syarat yang kita kemukakan tadi ada, seperti dengan diberi istilahnya melakukan kewajibannya sebagai ibu dan sudah dipenuhi semuanya, tetap tanpa mengurangi itu semua, maka insya Allah berpahala ya. Jadi hadis yang memberikan sedekah itu kan kekayaan di sini, kekayaan yang memang mungkin dibelikan suaminya, misalkan perhiasan atau yang dia simpan dulu dari orang tuanya ya, kemudian disedekahkan. Adapun dari hasil pekerjaannya tidak disebutkan ya. Tidak di dalam hadis itu konteksnya. Mungkin ada tapi dalam hadis yang lainnya. Tapi dalam hadis yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah konteksnya adalah harta istri yang murni milik istri, haknya istri maksudnya, kemudian dibelanjakan untuk disedekahkan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya sholawatullahi rabbi wassalamu alaihi. Nah, jadi sebaiknya yang paling tepat adalah pertama, pastikan kewajiban Anda sudah ditunaikan dengan baik. Yang kedua, minta izin dari suami Anda untuk menambah seperti itu. Jangan-jangan dia tersinggung dengan Anda menambah pekerjaan ya, karena tidak mau istrinya keluar rumah dan seterusnya. Meskipun ada banyak cara tidak keluar rumah seperti jual beli online dan seterusnya, tapi tetap saja ya, mungkin akan mengantarkan barangnya ke ini dan JNE dan seterusnya, ke istilahnya alat armada transportasi dan seterusnya untuk kirim barang ya dan seterusnya, maka tetap akan keluar rumah. Maka ini cuma harus izin suaminya, ya. Taib. Kemudian ada Ibu Rohana Ummu Syarifah di Kulon Progo, Yogyakarta. Memberi nafkah kepada anak istri adalah wajib bagi suami. Lalu bagaimana jika seorang suami yang mementingkan atau mengutamakan berbakti kepada orang tuanya daripada anak, ya, daripada kepada anaknya, daripada berusaha untuk mencari nafkah untuk anak istrinya. Sedangkan posisi kami berjualan warung, yang alhamdulillah bisa untuk modal kembali dan belanja kebutuhan sehari-hari seperti membeli sayur dan seterusnya. Sedangkan posisi putri kami satu ada di pondok dan satu sekolah di swasta yang butuh biaya yang tidak sedikit. Jadi biaya besar ya. Mohon solusinya Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihuda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Nah, kewajiban memberi nafkah kewajiban suami seperti yang kita sudah sebutkan ya. Maka jika pertanyaan yang dimaksud adalah suami atau ayah ya, suami maksudnya di sini yang mementingkan orang tuanya, tapi jika benar-benar mementingkan orang tuanya tanpa menelantarkan anaknya, maka ini yang benar ya. Karena suami itu wajib berbaktinya adalah yang pertama kepada orang tuanya, baru setelah itu dia memberikan kebaikannya ya, nafkah kepada anak dan istrinya. Kepada anak dan istrinya. Jadi kewajiban dia tetap yaitu untuk berbakti pada orang tua. Justru kalau ada seperti harus didukung. Karena ini bisa jadi justru amalan yang mungkin bisa jadi amal terbaik bagi suami Anda untuk mendapatkan surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rogima anfu rajulin. Rogima anfu rajulin summa rogima anfu rajulin." Celaka seorang dan celakalah seorang. Man adraka abawaihi aw ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhul jannah. Yang mendapati kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Maka celaka seorang seperti ini.
Maka ini amal yang utama ya, berbakti kepada orang tua selagi mereka masih hidup. Ya, tidak seberapa paling untuk orang tuanya. Saya kira enggak mungkin lah. Jangan terlalu yakni seolah-olah kita baper. Cemburu yang berlebihan. Ya, kepada suami yang memberikan hartanya kepada orang tuanya. Saya kira tidak akan banyak. Ya. Dan suami juga tahu posisi berapa kebutuhan anak-anaknya. Ya. Dia akan membagi tentu sesuai dengan kapasitasnya, keilmuannya dan juga kemampuannya. Ya. Justru ini adalah harusnya didukung. Istri yang salehah adalah yang mendukung kebaikan, yaitu untuk mendahulukan orang tuanya, orang tua suaminya, ya, berbakti agar dia berbakti dan berbakti, agar dia tidak durhaka, ya, agar dia mendapatkan bagian yang pahala yang besar, yaitu mendapatkan surga dengan berbakti kepada orang tuanya, apalagi di usia senja. Usia yang sepuh, yang butuh banyak pertolongan, bantuan, dan seterusnya. Nah, tapi kalau benar-benar ya sebaliknya, yaitu kondisinya saat hanya mementingkan orang tuanya dalam arti jor-joran, dan itu benar-benar setiap hari juga, ya. Sementara kepada anaknya mungkin sangat sedikit. Nah, ini mungkin perlu saja istilahnya sharing dengan suami dengan cara yang baik, ya. Memberikan masukan tapi dengan cara yang baik, agar tidak tersinggung, ya, agar tidak ya menyakitinya. Karena apa? Karena pemimpin. Anda berbicara bukan kepada bawahan. Suami adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, lelaki adalah pemimpin bagi para istrinya, para wanita. Ya. Maka berbicara harus dengan adab yang sopan, yang mulia, bukan membentak-bentak. Maka tidak akan masuk seperti ini. Apalagi digurui, ya. Ini yang sering terlupakan oleh istri. Seolah-olah kalau sudah jadi istrinya, maka apa saja berarti boleh. Guyon berlebihan, canda yang berlebihan, akhirnya malah justru merendahkan suaminya. Atau bahkan nasihat yang tidak pada tempatnya, ngomong tidak pada tempatnya, sehingga menyakiti hati suaminya. Ingat, sangat besar hak suami. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku boleh memerintahkan orang lain untuk sujud pada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya. Li'idhami haqqihi, karena saking besarnya hak suami. Ya. Kita memang biasanya hidup di daerah yang notabene seolah-olah sama kedudukannya antara laki-laki dan suami, antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, sehingga akhirnya kabur, tidak memuliakan suami sebagaimana mestinya. Nah, kembali ke permasalahan tadi ya Ibu. Jadi saya kira jika proporsional, ya, tetap mengutamakan orang tuanya tapi tidak mengabaikan anak-anaknya, meskipun seberapapun diberikannya haknya, adalah tinggal kita kembali qanaah atau tidak, menerima dengan pemberian suami. Ya, qanaah ini yang penting, nilainya mahal harganya, ya, yang tiada tara, ya. Saya kira Allah akan mencukupkan kalau kita membantu kebaikan orang tua suami. Tetap saja Allah akan bantu kalau memang rezekinya anak-anaknya tidak akan terkurangi sama sekali. Demi Allah, ya, yang seperti ini tidak akan terkurangi sama sekali. Demikian ma'asyiral muslimin, ya. Nah, jadi kalau ibu pun kemudian menambahnya dari hasil ibu sendiri, seharusnya memang kalau hasil jeripaya ibu adalah harusnya untuk anak-anak, ya. Ibu relanya untuk siapa? Untuk anak, kemudian untuk suami saja misalkan, ya. Tapi kalaupun untuk mendukung agar suami Anda berbakti kepada ibu Anda, orang tua Anda, ya, orang tua suami Anda, ya, maka ini adalah yang terbaik, ya. Insya Allah khair. Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan tambahkan, mana qasamalun min shadaqatin. Harta tidak akan pernah berkurang dengan sebab sedekah. Ya. Harta tidak akan berkurang dengan sebab, justru akan bertambah dan bertambah. Yakin itu dari Allah SWT. Janji dari Allah dan Rasulnya, ya. Allah berfirman, "Anfik unfik alaik." Nafkahkanlah, bersedekahlah, ya. Infaklah. Aku akan berinfak kepadamu, kata Allah dalam hadis qudsi. Anfik unfik alaik. Ya. Nah, artinya di sini penting kiranya untuk kita memiliki percaya dengan apa yang dilakukan suami, ya.
Kemudian kalaupun memang benar-benar andaikan keliru dalam pembagiannya, ya, maka ini bisa sharing. Mungkin Anda taunya begini, ya. Coba mungkin suami punya ilmu lain, ya. Maksudnya mengetahui dalil lain yang bisa menjadi hujah baginya dalam melakukan itu, ya. Anda coba tabayun dengan baik, ya. Baik-baik, karena ini rumah tangga, jangan sampai retak hanya karena sepele seperti ini, hanya karena ya ini padahal adalah ini amal utama yang harusnya justru kita berlomba-lomba untuk membantunya. Nah, kemudian wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, dari Ibu Feriska di Bandung, bagaimana menyikapi anak ikhwan atau anak laki-laki usia 9 tahun jika diajak untuk bersegera sholat atau murojaah, suka menunda-nunda, sering dinasihati tapi masih belum berubah. Bagaimana cara yang tepat dalam menasihati anak, ya, agar mudah dipahami atau mau mengamalkan? Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi anak ikhwan 6 tahun laki-laki yang tantrum, yang jika dilarang melakukan sesuatu yang dirasa berbahaya? Yang pertama dulu, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menyikapi anak yang ya, di 9 tahun diajak segera sholat atau murojaah, suka menunda-nunda dan seterusnya. Ini memang karakter anak-anak, ya. Mereka akan selalu menunda-nunda amalan, ya. Maka di sini butuh contoh langsung biasanya. Yang paling mudah menyuruh mereka itu contoh langsung. Ketika suruh murojaah, kita juga ikut murojaah, di situ duduk bareng bersama mereka. Ketika kita mengajarkan sholat, ya sholat, ya. Kalau ibu, ya, dengan anak putrinya mungkin bisa duduk bareng. Kalau ini ikhwan, maka suami Anda yang harus mencontohkan, diajak ke masjid, itu paling mudah, ya. Kalau hanya sekedar disuruh, ya, ribuan kali istilahnya, bahasa kita, ya, kasarnya pun agak sulit, ya. Tapi kita harus berikan motivasi, mungkin tentang pahala sholat, amalan pahala sholat, ya, setahu kita, ya, sepengetahuan kita. Atau carikan teman-temannya bermain yang sama-sama juga rajin sholat, meskipun dia masih anak-anak 9 tahun sebayaknya, tetapi rajin ibadah, rajin sholat, suka mudah dalam memurojaah hafalannya, bahkan semangat. Karena kadang komunitas kecil-kecil seperti anak-anak kecil seperti ini sangat memberikan motivasi, ya, memberikan peran penting istilahnya dalam membangkitkan semangat mereka, ya, dalam beramal, ya, membaca Quran, sholat dan seterusnya, amal amaliyah yang sehari-hari. Butuh adanya dukungan juga dari orang tuanya, dari ayahnya. Mungkin sebelum berangkat ngomong dulu, kalau ini ibu di rumah sendirian, sedangkan ayahnya mau berangkat, harus pesan dulu misalkan, nanti jangan lupa sholat. Jadi pesan-pesan seperti ini kelihatan sepele tetapi membekas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun anak yang tantrum, ini sebabnya mungkin misalkan jika gadget dan lainnya, maka jauhkan aja semua, totalitas jauhkan. Insya Allah kalau sudah menjauh dari ini, sudah bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, aman, ya. Dia tidak akan lagi terjadi seperti ini, ya. Karena memang sebab apa istilahnya? Karena memang apa istilahnya? Hal-hal seperti ini bisa menjadikan dia tantrum, sebagaimana dalam banyak penjelasan para ahli, ya. Wallahu a'lam bishawab, tapi bisa ditanyakan pula mungkin kepada ahli yang lainnya. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Kemudian di sini ada Hamidah Ummu Atifah Bogor. Pada usia berapakah anak dibolehkan menerima hukuman dari kesalahannya, misal karena dia tidak jujur atau berkelahi dengan saudara atau temannya? Sebenarnya, ya, kalau dalam bab sholat memang usia 10 tahun, ya, dalam bab sholat. Mungkin kita bisa kiaskan dengan ini, ya. Di usia seginilah baru kita ada hukuman, dan hukumannya pun sebenarnya tidak melukainya, hukuman dalam arti pukulan, ya. Hukuman yang lain seperti hanya sekedar teguran, ya, dikurangi uang jajan, ya. Jadi hukuman-hukuman yang sifatnya kebijakan orang tuanya ibaratnya, ya. Maka ini bisa bahkan mungkin dari sejak usia mumayyiz, sejak mulai dia paham omongan kita, bisa menjawab omongan kita, mumayyiz, dia bisa membedakan, yaitu 7 tahun, ya. Bahkan kadang anak 5 tahun diberi pengertian sudah mulai bisa sebagian, ya, sebagian anak.
tidak semua tentunya ya. Sudah bisa diberikan pengertian tentang kalau kamu melakukan seperti ini ya nanti ada hukumannya ya. Tapi hukuman di sini semuanya harus mendidik ya. Mendidik dan bukan untuk memuntahkan marah kita, bukan untuk melampiaskan marah kita ya. Tapi sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Jadi jangan sampai masih kecil ya sudah dicambuk misalkan. Padahal yang 10 tahun aja baru dicambuk dalam Islam. Jadi sebelum itu nggak boleh dicambuk. Ada hukuman lain tapi bukan sampai cambuk. Baik. Bagaimana cara agar konsekuen dalam menerapkan amalan soleh yang rutin kepada anak-anak di bawah 7 tahun dan di atas 7 tahun? Contoh intinya ya. Contoh intinya itu teladan dari kita. Jadi kalau kitanya nggak konsekuen dalam memotivasi mereka setiap harinya ya mereka akan luntur juga. Hari ini kita teriak-teriak keras misalkan, maksudnya motivasi mereka, ayo anak-anak belajar, ayo belajar, ayo belajar, ayo semangat ini, tapi besoknya kendor, kita tidak begitu lagi. Ya anak-anak itu harus selalu diingatkan, nggak bisa. Kemudian sehari, kemudian besoknya akan otomatis seperti sistem yang bekerja sendiri, tidak bisa. Ya, kecuali di sebuah lembaga yang sistemnya sudah jalan, sebuah pesantren yang sistemnya sudah jalan, sudah ada istilahnya bagian ini, bagian itu yang mengatasinya. Ya ini akan jalan sendiri masing-masing. Terus bisa ya setelah bangun tidur ini fungsinya, tugasnya ini. Akan ada yang istilahnya motivasi, ngoprak-ngoprak ya biar semangat. Nah, permasalahannya kalau di rumah kita sekali ngomong kemudian besoknya mau berubah langsung begitu lagi, nggak mungkin. Harus terus. Anak-anak itu begitu kan? Ya. Jadi kita harus sabar ya, terus-menerus dalam memberikan motivasi. Contoh ya. Jangan sampai kita memberikan contoh yang sebaliknya. Arun alaika idza fa'alta azim. Nah. Kemudian yang kelima, Ummu Hanan dari Pekalongan. Ustadz, bagaimana menumbuhkan kembali semangat anak dalam menuntut ilmu syar'i dan membangkitkan kembali semangat menghafal Quran setelah mengalami trauma di pesantren? Orang-orang yang trauma dari sebuah lembaga pendidikan atau pesantren, mungkin dia perlu enjoy dulu dengan dunia anak-anak dia. Ya, khususnya yang masih kanak-kanak atau masih 12 tahun ke bawah atau sebelum balik ke tepatnya ya, 14 tahun ke bawah. Mungkin mereka bisa dipuaskan dengan dunia mereka dalam arti yang positif, yang baik, yang tidak haram, ya, yang tidak berbau permusuhan, perbuatan dosa dan seterusnya. Kemudian jika ya sudah mulai membaik kondisinya, tinggal motivasi tambahan istilahnya, tinggal dicambuk sedikit, yakni semangatnya, bukan dicambuk orangnya ya, dicambuk semangatnya agar dia melejit kembali semangatnya, itu dengan cara tadi seperti yang sebenarnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, diciptakan komunitas ya, anak-anak yang baik, yang suka ngaji, yang suka menghafal Quran, murojaah, ini dikumpulkan ya, karena anak kalau tumbuh sendiri semangatnya agak sulit ya. Ada tapi satu dua ya. Tapi kalau secara umum maka biasanya perlu ada komunitas, perlu ada teman-temannya yang menjadikan semangat. Mungkin ada grup WA anak-anak tapi dipantau orang tuanya ya. Yakni ustadz atau siapa yang memberikan motivasi agar ini grup ya kita murojaah. Siapa giliran hari ini ya, atau hari ini kita akan murojaah apa? Nah, seolah-olah ini sebagai grup biasa tapi memberikan semangat, grup WhatsApp dan seterusnya ya, tapi memberikan semangat ya. Ini kan cara saja ya, cara saja, bukan berarti wajib seperti ini, bisa dengan cara yang lainnya. Nah, kemudian pula bisa jadi ya, kita mungkin nyari tempat yang tidak terlalu kayak pesantren banget ya, jadi tempat-tempat lembaga Islam tapi yang masih enjoy, masih ada mungkin yang jadi minat dia apa gitu. Kalau ilmu umum misalkan atau olahraga dan seterusnya, ya yang di situ fasilitasnya ada lengkap ya. Kita masukkan ke situ sehingga muncul kembali. Kemudian bahkan dia bisa jadi malah jadi orang yang paling unggul di antara mereka. Karena dia pernah mengenyam pesantren sedangkan teman-temannya tidak pernah mengenyam pesantren. Meskipun dia trauma ya,
meskipun dia mungkin tadinya gagal. Tetapi ketika dia di tempat umum ini, seolah-olah dia menjadi sosok yang paling justru figur ya, yang bisa figur diteladani, figur yang paling menonjol. Nah, di sini dia akan muncul motivasinya, semangatnya. Karena apa? Dia merasa diwongke, kalau orang bahasa Jawa itu, diorangkan, dimuliakan, paling istimewa, ya, diistimewakan di situ. Nah, ini bisa juga ya, cari tempat yang dimana iklimnya baik. Jangan sampai justru dimasukkan di tempat yang malah menghinakan orang-orang seperti ini. Ketika ada keunggulan hafalannya, keunggulan ini malah ente gak gaul, malah dihidupkan sama anak-anak yang lainnya, ini bisa ngedon, malah makin ngedrop. Jadi di lembaga pendidikan atau Islami yang nggak banget pesantren intinya, tetapi masih memuliakan ilmu, masih memuliakan Quran, ya, sehingga kalau masuk justru dia seolah-olah sosok yang diikuti, diunggulkan dan seterusnya. Nah, insya Allah dengan seperti itu motivasinya kembali semangat untuk bahkan mengajari mereka. Ya, di akhirnya ingin menambah pula ilmu syar'i yang lainnya. Ya. Terus dan terus. Nah, demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam bisawab. Ini yang bisa kami jawab dari beberapa pertanyaan yang masuk, dan saya kira cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memudahkan kita untuk amaliyah tarbawiyah ini, pendidik ya. Sebagai pendidik, siapapun kita adalah pendidik, maka semoga Allah membantu kita di dalam mengemban amanah yang sangat berat ini, amanah yang mulia ini, dan amanah yang besar ini. Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Al-afu minkum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.